Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, Bapak Dr. Kartono SPD MSI. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri Ramadan Kusuma Wicaksono dengan NIM 50122173 yang akan menjelaskan tentang eh, Museum Alexandria sebagai pusat pembelajaran yang bersejarah. Nah, di sini eh, kita akan membahas tentang sejarahnya dari Museum Alexandria itu, yaitu sebagai pusat pembelajaran yang bersejarah di Alexandria, di mana museum ini bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan suatu artefak-artefak kuno, tetapi juga merupakan simbol dari kemajuan intelektual atau kecerdasan pada zaman waktu itu, di mana museum ini didirikan oleh dinasti eh, Ptolemy yang didirikan di kota Alexandria. Museum ini merupakan museum sebagai pusat yang sangat penting bagi para ilmuwan, filsuf, 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 terus peneliti juga untuk saling sharing pengetahuan serta melakukan berbagai macam riset. Di mana di sini mereka saling mengembangkan disiplin ilmu yang mulai dari matematika, astronomi, sampai ke filsafat. Nah, Museum Alexandria ini adalah lambang kejayaan peradaban manusia dalam pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus menjadi tempat pertemuan budaya-budaya baru dari berbagai macam penjuru dunia pada masa itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah singkat dari Museum Alexandria, di mana eh, apa namanya Museum Alexandria ini merupakan monumen kemegahan yang merupakan mereka itu menciptakan suatu simbol kemegahan dan pusat kehidupan intelektual yang mendukung pertukaran pengetahuan serta budaya, dan eh, dia itu memiliki tujuan utama. Tujuannya itu untuk mendorong penelitian dan pengembangan pengetahuan dengan fokus pada inovasi dalam bidang sains dan seni. Yang dimana ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran Museum Alexandria ini dalam kemajuan peradaban pada zamannya itu. Nah, selain itu dia tidak hanya fokus pada pendidikan umum, tetapi juga pada pengembangan kreativitas, yang dimana ini salah satu contoh yang luar biasa dari suatu lembaga yang melampaui batasan waktu dan ruang untuk menjadi pusat inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada fungsi dan tujuannya. Nah, mengenai fungsi utama dari Museum Alexandria ini, museum ini bukan hanya sebuah bangunan megah, tetapi juga pusat kehidupan intelektual dan penelitian tingkat tinggi pada zaman waktu itu. Nah, bayangkan di suatu tempat para sarjana-sarjana zaman dulu itu dia berkumpul dan berbagi informasi atau dari bidang-bidangnya masing-masing untuk berdiskusi dan berkolaborasi dan menciptakan suatu inovasi baru. Nah, salah satu peran dari museum ini adalah mendukung perkembangan pengetahuan dan kreativitas, yang dimana ini bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi lebih dari itu, yaitu sebuah wadah atau tempat bagi para pemikir dan inovator. Nah, visi misi dari pendirian museum ini itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan atau mendorong suatu inovasi dan kreativitas demi eh, supaya tempat ini menjadi tempat di mana ide-ide baru dapat dikembangkan dan diimplementasikan.
Selanjutnya perbedaan museum. Nah, berdasarkan analisis dari berbagai buku yang saya baca, itu analisis dari apa namanya? Perbedaan dari Museum Alexandria ini dengan lembaga pendidikan lain itu adalah yang pertama itu Museum Alexandria tidak hanya fokus pada pendidikan umum yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dia menekankan lebih kepada pemberian riset-riset elit pada zamannya dan eh, sebagai mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang sangat mendalam. Nah, ini adalah di mana ini merupakan tempat yang menjadi penelitian utama atau prioritas pada masa itu. Terus yang kedua, peran museum ini lebih dari sekedar mengajar saja atau belajar mengajar di dalamnya. Tetapi Museum Alexandria itu dirancang juga untuk eh, mendukung penelitian yang mendalam. Jadi riset-riset elit itu didukung untuk melakukan suatu penelitian mendalam di dalamnya, di mana para sarjana itu dia berkumpul di dalam museum untuk berdiskusi dan berkolaborasi untuk menciptakan suatu hal yang unik dan berbeda, menciptakan suatu inovasi yang baru. Lalu ada fasilitas untuk sarjana di dalamnya. Jadi di dalam Museum Alexandria ini dia menawarkan berbagai macam fasilitas. Di antaranya yang pertama itu eh, para ilmuwan dan cendekiawan yang bekerja di sini dia mendapatkan gaji tetap yang artinya mereka tidak perlu khawatir soal kebutuhan hidup mereka sehingga bisa ditanggung sama si pihak museum ini kehidupannya untuk supaya supaya mereka itu bisa fokus untuk meneliti dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan untuk zaman waktu itu. Terus yang kedua, fasilitasnya mewah di dalamnya itu. Jadi seperti ruang diskusinya itu nyaman, terus banyak taman-taman indah di dalamnya, terus ada rekreasinya juga, sehingga lingkungannya itu sangat mendukung untuk bertukar ide atau kolaborasi dari berbagai macam sarjana-sarjana yang ada di sana. Terus abis itu para sarjana juga memiliki akses penuh ke dalam perpustakaan yang menyimpan ribuan-ribuan buku zaman dahulu ya, naskah-naskah dari berbagai macam peradaban sehingga menciptakan suatu pengetahuan yang luar biasa bagi para sarjana-sarjana itu yang menetap di sana. Terus habis itu para ilmuwan di Museum Alexandria juga dia mendapatkan kesempatan untuk memperkaya pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai macam riset yang mendalam, terus penelitian bebas, ya. Terus habis itu dia juga menjadikan museum ini bukan tempat untuk kerja, tapi tempat untuk mengembangkan intelektualnya, yang dimana ini sejajar dengan berbagai macam universitas yang besar pada masa itu. Jadi di Museum Alexandria ini bukan hanya lambang kemajuan pada ilmu pengetahuan, tetapi juga salah satu contoh nyata di mana peradaban pada masa itu dia menghargai dan memfasilitasi para pencari ilmu. Lalu kontribusi ilmiahnya itu ada banyak ya. Museum Alexandria ini menjadi pusat perkembangan ilmu dan keilmuan yang sangat terkemuka pada masa itu. Nah, contohnya itu seperti Euclid. Euclid itu berperan penting dalam menciptakan sejarah yang mengawali kemajuan sains dan matematika. Nah, ini merupakan suatu periode keemasan pada masa itu, yang dimana era ini adalah era di mana matematika dan sains itu berkembang sangat pesat. Walaupun terkadang perdebatan di antara para eh, ilmuwan pada masa itu terlihat sangat-sangat rumit gitu ya. Namun hasilnya itu mereka menciptakan suatu penemuan yang sangat signifikan. Itu. Di sini kita akan mengeksplorasi periode keemasan itu. Yaitu yang pertama, itu kita lihat bagaimana ilmu pengetahuan pada masa itu berkembang sangat pesat. Pesat di sini
Maksudnya kemajuannya itu tidak hanya terbatas pada satu bidang, tapi melibatkan berbagai macam bidang. Lalu yang kedua, dia dalam ilmu matematika ya, dalam ilmu matematika kita menyaksikan juga inovasi dalam konsep dan teori yang membentuk dasar dari matematika klasik pada masa itu. Yang dimana banyak ide-ide baru yang kini kita anggap sebagai ide yang mendasar bagi matematika yang kita pelajari saat ini. Lalu yang terakhir itu, mereka pasti sering banget untuk berdebat dan berdiskusi produktif terkait untuk mendorong suatu inovasi-inovasi baru, mendorong pemikiran ilmiah supaya eh, mereka memiliki menciptakan suatu terobosan yang sangat bagus gitu. Lalu dukungan perpustakaan di Alexandria. Nah, perpustakaan di Alexandria ini dia merupakan suatu koleksi naskah terbesar yang sangat-sangat mendukung penelitian pada masa itu. Di mana dokumen-dokumen berharga di seluruh dunia itu ditarik ke dalam museum untuk supaya para ilmuwan itu bisa menciptakan atau berinovasi melakukan riset di dalamnya. Nah, di mana di sini kita akan membahas tentang koneksi erat museum dengan perpustakaan Alexandria. Yang pertama itu letaknya emang strategis ya, di mana perpustakaan ini dekat dengan museum yang mendukung suatu riset gitu. Sehingga mempermudah ilmuwan dan peneliti untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua, perpustakaannya terkenal karena koleksi naskah Yunani terbesar di dunia pada masa itu. Selanjutnya, eh, sistem penggandaannya itu dia sudah canggih. Jadi tidak hanya terpelihara tetapi juga tersebar luas. Yang dimana ini mereka juga menunjukkan dalam pengumpulannya dia benar-benar serius untuk mengumpulkan seluruh naskah-naskah yang ada di dunia. Nah, di mana untuk pengumpulan naskahnya itu eh, ini merupakan langkah yang sangat penting bagi suatu penelitian, yaitu untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang baru pada masa itu, di mana museum ini tidak hanya mengandalkan naskah yang dimiliki, tapi juga aktif untuk meminjam dari berbagai macam tempat yang ada di sekitarnya itu waktu zaman itu, untuk mengumpulkan berbagai macam pengetahuan yang ada pada eh, masa waktu itu. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.